Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di ibadah harian keluarga Sabtu 18 April 2026. Untuk memulai persekutuan kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini didasarkan pada Yosua pasal 3 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita menonton sebuah film superhero yang kita tonton di layar kaca seperti Superman, Spiderman, Avatar, dan lain sebagainya, pasti memiliki tokoh ikonik yang dengan kekuatan super untuk mengalahkan kejahatan. Namun semua itu adalah hasil ilusi yang membuat penonton berkhayal bahwa dialah tokoh superhero-nya. Sangat berbeda dengan catatan sejarah yang dituliskan dalam kitab Yosua yang kemudian dibagikan kepada kita pada saat ini. Superhero yang memiliki kekuatan super itu bagi bangsa Israel adalah Allah itu sendiri. Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa, sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh mata-mata yang dikirim oleh Musa. Karena itulah wajar saja mereka takut. Namun Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara bangsa itu. Namun sebelumnya mereka harus menguduskan diri, lalu mengikuti petunjuk Tuhan dengan seksama. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan kemudian melangkah maju. Saat tiba di tepi sungai Yordan, tabut perjanjian harus terus melangkah menyeberanginya. Fokus Israel harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu, bukan pada bangsa-bangsa yang kuat dan juga menakutkan itu. Saudara yang terkasih, jika kita melihat secara detail terhadap ayat ini, seruan kepada Israel juga menjadi seruan bagi kita. Perkataan Yosua untuk menguduskan diri adalah sebuah tuntutan terhadap kesiapan rohani dari semua umat Allah. Kudus di sini berarti memisahkan diri dari hal-hal yang dapat menghalangi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya kita dapat melihat kepastian penyertaan Tuhan. Besok Tuhan akan melakukan perkara besar, kata Yosua. Perkataan ini sepatutnya harus menumbuhkan harapan akan tindakan Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun situasinya tampak menantang, namun percayalah Tuhan mampu, Tuhan bisa melakukan hal-hal di luar dari apa yang mampu kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari ikutilah instruksi yang kala itu Yosua serukan kepada Israel, yang kemudian menjadi arahan untuk kita pada saat ini. Kuduskanlah dirimu. Tentu instruksi ini menuntut respon iman yang konkret sebagai persiapan kita untuk melihat tindakan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan kita. Percayalah, Tuhan sanggup dan mampu dan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang mampu kamu pikirkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami merasakan penyertaan-Mu melalui nafas kehidupan yang masih kami rasakan, sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami dan
siap untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami sehari ini. Tuhan, ketika kami memulai hari ini dengan bersekutu dengan firman-Mu, maka tunjukkanlah kepada kami perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bantu kami ya Tuhan untuk melalui hari ini, pergumulan kami yang kami rasakan, yang kami hadapi, kami percaya Engkau sanggup untuk membawa kami memenangkan setiap pergumulan kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati dan pikiran kami, agar hari ini kami menyatakan dan siap menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami di sekitar kami semua. Terpuji dan termulialah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Shalom untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berakhir pekan, dan ingat esok untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Horas!